Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Syifa Nurul Kalbiah ingin menjelaskan sedikit tentang idealisme Plato. Idealisme Plato adalah aliran filsafat yang memandang ide atau gagasan sebagai dasar utama dari realitas atau nyata. Sebelum membahas lebih lanjut tentang idealisme Plato, mari kita bahas tentang riwayat hidup Plato. Plato lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi pada usia 80 tahun. Beliau berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun dan memegang peranan penting dalam pemerintahan politik Athena. Nama asli beliau adalah Aristokles. Kemudian gurunya Socrates memberi nama Plato dikarenakan beliau mempunyai bahu yang lebar, postur tubuh yang tinggi dan tegap, serta parasnya yang elok dan serasi dengan ciptaan klasik. Plato mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam filsafat karena mampu menyatukan puisi dengan ilmu, filsafat dengan seni, pandangan yang mendalam, bahkan abstrak pun dapat dilukiskan dalam gaya bahasa yang sangat indah. Antologi Metafisika Plato adalah kumpulan karya-karya sastra yang mempelajari tentang realitas fundamental di luar dunia fisika. Salah satunya itu idea. Ini adalah inti dari filsafat Plato. Bukan hanya membahas tentang subjektif, melainkan pula membahas tentang objektif. Idea menurut Plato itu ada dua. Yang pertama ada idea umum, yaitu membahas tentang ilmu pasti atau abstrak. Kita analogikan kepada lingkaran dan segitiga. Ketika kita mencoba menggambar lingkaran dan segitiga, tentunya pasti akan menemukan ketidaksempurnaan, baik itu dalam garis, tebal, dan lain-lain. Namun, ketika kita hadirkan lingkaran dan segitiga itu dalam pikiran kita, tentunya itu menemukan kesempurnaan karena sudah ada dalam akal pikiran kita. Itu idea umum menurut Plato. Yang kedua itu idea konkret, yaitu membahas tentang realitas dan perubahan. Contohnya seperti baju kita ini rapi, bersih, namun lalu berubah menjadi kusut dan kotor. Itu idea konkret menurut Plato. Manusia menurut Plato terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah pikiran atau rasional, yang kedua kehendak atau keinginan, dan yang ketiga adalah nafsu. Bagian terendah dalam jiwa manusia adalah nafsu. Peran nafsu dan juga materi cenderung berkaitan dengan pemuasan materi. Akibatnya, individu yang didominasi oleh jiwa lebih mengutamakan kebahagiaan melalui kepemilikan benda-benda duniawi. Bagian kedua adalah kehendak, atau yang bisa digambarkan sebagai semangat. Bayangkan apabila ada seseorang yang memiliki kehendak yang sangat kuat, maka seseorang tersebut akan terdorong agar selalu berlatih, belajar, membaca buku, dan lain sebagainya. Dan seseorang tersebut tidak akan mudah menyerah walaupun dihadangi oleh beberapa kesulitan. Maka semangat inilah yang akan selalu mendorong kehendaknya sehingga sampai ke tujuan. Ketiga, bagian yang tertinggi adalah rasio atau berpikir, menekankan kemampuan berpikir yang logis atau abstrak. Dengan hal ini, Plato menyarankan kehidupan yang lebih tinggi dan juga lebih baik adalah jiwa-jiwa seseorang yang berpikiran rasionalisme. Kebahagiaan universal. Menurut Plato, kebaikan tertinggi adalah kebahagiaan. Kebahagiaan